Shalom adik-adik, damai di hati. Torang ketemu lagi di ibadah online. Dan Ci yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, senantiasa dalam lindungan Tuhan. Adik-adik yang manis, sudah siap di tempat duduk kita masing-masing? Kita akan menyambut ibadah dari Tuhan Yesus. Dan saatnya kita akan mempersiapkan semua perlengkapan ibadah. Dan kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya Encik mau tanya, ada sukacita? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Mari saat ini kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah. Shake, up and down and shake, shake, shake. Shake to the left and shake to the right. Turn around and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the left and shake to the right. Turn around and shake, shake, shake. Nah adik-adik, kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan buka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena atas berkat anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bersama dengan orang tua yang ada di rumah, kami akan memuji, membesarkan Tuhan lewat ibadah anak sekolah minggu ini. Bapa di surga, biarlah Tuhan memberikan kami semua sukacita. Karena hanya Tuhan yang patut kami puji, kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh beribadah bersama di rumah. Hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk mengagungkan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Adik-adik diundang untuk berdiri, kita akan memuji nama Tuhan dengan penuh semangat dan penuh dengan sukacita. Dalam dan lebar cinta Yesus dalam dan lebar. Dalam dan lebar cinta Yesus dalam dan lebar. Lebar dan dalam cinta Yesus lebar dan dalam. Lebar dan dalam cinta Yesus lebar dan dalam. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya, ajak satu temanmu, melompatlah, muliakan nama Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, goyangkanlah badanmu, ikuti iramanya, ajak satu temanmu, menarilah, menarilah.
Gerakanlah badanmu, ikuti iramanya. Ajak satu temanmu, tertawalah, hahaha. Tertawalah, hahaha. Muliakan nama Tuhan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Saatnya adik-adik torang akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Encik Wida Waworuntu Manayang. Selamat pagi, Shalom adik-adik bersama dengan mama papa dan keluarga yang ada di rumah. Pagi ini Ciwi akan bercerita yang diambil dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Ciwi akan baca 1 Samuel 18 ayat 1 dan 5. Tapi sebelumnya orang mau berdoa. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak sekolah minggu bersama dengan keluarga kami yang rindu untuk beribadah, sekalipun kami berada di rumah. Kiranya Engkau mau bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Beri kami hikmat dan pengertian agar kami boleh mengerti, memahami akan cerita firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita Alkitab pada pagi ini diambil di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima dengan judul perikop Daud dan Yonatan. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberinya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Sebelum Cik Wiwi lanjut bercerita, orang saksikan video berikut ini.
Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Yeah! Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Setelah adik-adik menyaksikan tayangan video cerita Alkitab tadi, nah kita sudah melihat sekilas siapa itu Daud dan siapa itu Yonatan. Nah, Daud adalah seorang gembala yang sangat rajin. Dia masih muda, dengar-dengaran Pak orang tua, mengasihi Tuhan, bahkan pintar main musik. Ayo, siapa yang tahu salah satu alat musik yang bisa digunakan, yang dipakai oleh Daud? Ya, benar, kecapi. Nah, dia juga seorang yang pemberani. Badannya tidak terlalu besar, tapi ingat, Daud pernah mengalahkan Goliat yang badannya besar itu. Karena itu, Raja Saul mengangkat dia menjadi prajurit atau tentara untuk memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan musuh. Daud mempunyai sahabat yang baik hati. Ayo, yang bernama Yonatan. Yonatan adalah anak Raja Saul. Dia tidak sombong. Dia juga sangat mengasihi dan taat kepada Tuhan. Pada suatu hari, Yonatan pergi mengunjungi Daud, sahabatnya. Yonatan menyapa Daud. Hai Daud, apa kabar? Kalau orang-orang Manado, ada bye-bye jongana Daud. Daud senang sekali bisa baku dapat dengan Yonatan. Dorang bercerita, tertawa, bergembira bersama. Kong, Yonatan bilang pada Daud, Daud, kita senang sekali, suka sekali berteman dengan Daud, menjadi sahabatmu. Ngana berani melawan Goliat, seorang prajurit perang yang berani. Kong pandai bermain musik. Ku ingin menjadi sahabatmu selamanya, Daud. Kong kira-kira Daud menjadi sombong, adik-adik? Tidak.
Sekalipun Yonatan bilang begitu, dia tidak jadi sombong. Dia cuma bilang, oh tentu saja Kak Yonatan. Nah dia panggil kakak Pak Yonatan. Orang akan tetap menjadi teman yang baik selamanya. Itu dorang dua janji. Lalu Yonatan kasih berapa hadiah kepada Daud. Masih ingat apa DP hadiah? Coba Dataru kira ulang tuh di ayatnya yang keempat. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya. Tuh dia ada pakai, tuh baju dia ada pakai, dia kasih Pak Daud. Adik-adik boleh begitu. Kalau ada tuh adik-adik dah suka, adik-adik ada mau, boleh mau kasih. Kemudian selain dia kasih jubah, dia memberikan juga baju perang, DP pedang, DP panah, dan ikat pinggangnya. Kenapa Yonatan ada itu? Karena Yonatan adalah anak seorang raja. Bye-bye Kang tuh Yonatan. Dia kasih apa yang dia punya. Sementara ini Daud orang biasa-biasa. Dia hanya seorang gembala. Tapi ketika dia bertamang dengan ini Yonatan yang kaya, yang baik hati, dorang dua tetap baku sayang. Baku-baku baik, tidak suka bakalai. Ada di antara adik-adik suka bakalai, suka baku feyem, baku marah, yang tidak sama dengan Daud dan Yonatan, yang tidak sokang. Di sini semuanya ada bye-bye. Demikian juga dengan tuh adik-adik ada di rumah. Mari tuh orang tetap baku-baku baik, ndak baku-baku marah. Ada ndak baku-baku marah? Ada? Kenapa tuh ada angkat tangan? Gap angkat tangan, Daud Encik Maya anak angkat tangan, Fayak lagi aduh ada angkat tangan. Oke, cukup sekian dulu cerita dari Encik Wiwi. Sebentar ada pertanyaan dan ada ayat hafalan. Pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Ingat-ingat nih. Pertama, di manakah pembacaan Alkitab yang baru Encik Wiwi sampaikan tadi? Kedua, siapakah nama sahabat Daud? 3, apakah yang diberikan Yonatan kepada Daud? Ayo, nanti minggu depan mau jawab nih sekaligus dengan tuh ayat hafalan. DP ayat hafalan di dalam 1 Samuel 18 ayat 3. Ayo. 1 Samuel 18 ayat 3. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ciwi ulang. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Oke? Sampai di situ dulu cerita pagi ini. Nah, adik-adik semuanya, mari kita sama-sama akan menyaksikan tayangan video bagi anak-anak sekolah minggu yang sudah menghafal untuk ayat-ayat hafalan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 8. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Adik-adik semuanya, mengingatkan untuk ayat-ayat hafalan minggu ini jangan lupa dibuat dalam bentuk video dan dikirimkan kepada guru-guru sekolah minggu kita yang ada di masing-masing kolom. Terima kasih. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberi kau yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Adik-adik ada yang di rumah, ayo semuanya duduk manis, kunci tangan, torang akan berdoa syukur. Mari berdoa. Di pagi hari ini Bapa, ada ungkapan syukur yang kami panjatkan kepadamu. Kami boleh duduk sejenak untuk mendengarkan firman-Mu, menonton lewat siaran televisi, karena kami tidak bisa datang ke gereja, kami beribadah dari rumah. Biarlah cerita tentang Daud dan Yonatan, kami boleh tiru hal-hal yang begitu baik yang kami mau lakukan sebagai anak-anak sekolah minggu di dalam pergaulan kami dengan teman-teman sebaya, agar kami tetap saling mengasihi, kami tetap saling membantu dan berani seperti halnya yang dilakukan oleh Daud. Demikian juga dengan kebaikan hati Yonatan yang tidak sombong. Terima kasih Tuhan Yesus.
Sekalipun kami tidak bisa mengumpul persembahan, tetapi kami punya kerinduan untuk mengumpulkan persembahan. Memberkati nanti tangan-tangan yang akan memberinya, biarlah persembahan itu boleh dipakai untuk melebarkan kerajaan Tuhan. Memberkati orang tua kami, keluarga kami, para guru-guru kami, encik dan engku, bahkan semuanya Tuhan yang kami kasihi, bahkan juga yang mungkin memusuhi kami. Biarlah Tuhan tetap selalu bersama-sama dengan kami, beri kami sehat dan kuat untuk boleh kami beraktivitas, demikian juga melakukan belajar dari rumah, tetap sehat, tetap semangat, dengan tidak banyak bermain di luar rumah. Kami selalu mau dengar-dengaran kepada Mama Papa. Berkati terus pelayanan anak-anak sekolah minggu bersama-sama dengan Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemin Bukit Hermon. Inilah yang menjadi doa kami, inilah sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan terima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu, kepada guru-guru sekolah minggu, dan juga semua orang tua yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Begitupun kami ucapkan terima kasih kepada kadim kita pada saat ini, Ci Wiwi, dan juga semua tim gerak dan lagu, tim perekam dan juga keyboardis. Terima kasih. Tak lupa juga kepada panitia Hari-Hari Raya Gerejawi, semua yang sudah mendukung acara ini, ibadah ini sehingga boleh selesai dengan baik. Dan buat kita semua adik-adik, tetap tinggal di rumah. Jikalau kita mau keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jangan lupa rajin cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan menjaga kebersihan rumah kita. Juga makan makanan yang bergizi dan bervitamin, istirahat yang cukup, dan satu hal lagi yang paling utama dan terpenting adalah berdoa kepada Tuhan Yesus sebagai sumber kesehatan dan keselamatan kita. Oke, dadah, shalom, Tuhan Yesus memberkati.